Saudara, saya berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya akan mendalami kasus 4 hakim kita yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena diduga menerima suap senilai 60 miliar rupiah terkait dengan kasus ekspor CPO ataupun minyak sawit mentah. Dan saya tidak akan sendiri, saudara. Saya akan bertemu dengan Kapus Penkum Kejagung dengan Pak Harli Siregar. Pak Harli, apa kabar Pak? Baik, Siap. Mas Dipo ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Pak, sebelum saya mendalami kasus hukum yang kemudian menjerat 4 hakim kita, Pak, kita bisa lihat mobil-mobil di sini. Ini bukan showroom, tapi ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak ya. Iya. Ini artinya adalah barang-barang ataupun kendaraan yang disita ya, Pak ya, dari tersangka. Ya, dari para tersangka. Oke. Saudara, saya akan tunjukkan ini adalah Ferrari SF90 Spider ya, Pak ya? Ya, Spider. Taksiran nilainya, Pak? Kalau di pasaran itu kita lihat Google itu 15 sampai 18. 15 sampai 18 miliar rupiah. Artinya pihak yang memiliki mobil ini bukanlah pihak sembarangan, Pak? Ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Nah, yang menarik juga ini, Pak. Kalau pecinta mobil Jepang atau JDM, pasti semuanya sudah tahu. Wah, Nissan GTR Nismo. Ya. Dan ini juga speknya yang paling tinggi ya, Pak ya? Ya. Serat karbon dan lain sebagainya. Di kisaran 8 ini. 8 miliar rupiah. Ya. Saya punya informasi kalau mobil ini juga diproduksi terbatas ya, Pak ya? Terbatas, ya. Oke, Pak Harli. Limited lah. Oke, saya ingin lihat sedikit lagi, Pak. Ada Land Rover Defender ya, Pak ya? Iya. Mercedes-Benz G-Class, dan ini motor ada berapa jumlahnya, Ada Pak? 21. 21 motor yang kemudian disita. Iya, sepeda ada 7. Kalau taksiran, Pak, dari barang-barang yang kemudian sudah disita oleh Kejaksaan Agung ini, nominalnya kalau dikalkulasi berapa, Pak Harli? Jadi begini Mas Dipo, bahwa ini kan masih dalam tahap penyidikan, ya kan? Nah, dalam tahap penyidikan, tentu ini menjadi barang sitaan, disita. Nanti kalau ini sudah bergulir di penuntutan dan pengadilan, ini akan menjadi barang bukti. Oke. Nah, kalau barang bukti akan diverifikasi di pengadilan. Nah, tergantung putusan pengadilan, nanti ini akan menjadi barang rampasan. Oke. Nah, setelah barang rampasan akan ditanya pihak ketiga, artinya untuk melakukan appraisal, penilaian terhadap kondisi real dari kendaraan-kendaraan ini. Tapi tentu ada hitung-hitungannya, kasarannya Pak, sampai ratusan miliar nggak kira-kira? Nah, kalau melihat angka-angka tadi 18, 8 di rata-rata 7 misalnya, mungkin bisa sampai hampir 100. 100 miliar rupiah. Karena yang ini, Mas Dipo, ini hanya dari satu orang. Kita juga akan melakukan penggeledahan dan penyitaan dari tersangka lain juga. Oke. Seperti yang sekarang itu ada di Palembang, kita titipkan. Nah, ada yang CRP, ada yang ada juga dari salah seorang hakim itu. Ya. Nah, jadi semua sekarang sedang dikompilasi lah, dihitung. Kendaraan-kendaraan ini adalah kendaraan yang kemudian disita hanya dari satu orang, Pak? Ya, yang 7 unit. 7 unit ini ya, Pak ya? Atas nama tersangka? AR. AR? Ya. Arianto ya, Pak ya? Ya. Pengacara dari Wilmar Group? Ya. Apakah ini mobil-mobil yang memang sudah legal dalam proses jual belinya, kemudian surat-suratnya ini dapat dipastikan sah milik Arianto, atau justru ada dugaan pelanggaran hukum lain? Kalau terhadap barang bergerak, menurut hukum di kita itu namanya ada besiter. Oke. Jadi besiter itu singkatnya siapa yang menguasai, dia pemilik. Oke. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mobil dalam penguasaan saya, barangkali bisa atas nama orang lain. Nah, selaku besiter saya adalah pemilik. Makanya disita dari siapa yang menguasai. Ya kan, bahwa nanti misalnya ada klaim pihak ketiga dan lain sebagainya, nanti dalam proses selanjutnya. Tapi STNK mungkin sudah dicek, Pak? Ya, bisa saja ini bukan atas nama yang bersangkutan kan. Oh. Nah, tapi kita sita dari alamatnya, dari rumah. Alamat dari rumah Yang tersangka bersangkutan. tersebut? Iya, artinya dalam penguasaannya. Oke. Kalau motor dan sepeda, Pak, yang disita itu dari tersangka? Ya. Sama juga? Iya. Sebanyak itu, Pak? Sebanyak 21 unit motor. Selain kolektor, mungkin tidak masuk logika juga ya ketika satu orang memiliki 21 motor? Ya, oleh karena itulah maka ya kita sungguh-sungguh dalam rangka pemberantasan ini. Ya kan?
saya ingin dalami Pak Harli, apa kemudian hubungannya barang sitaan ini dengan kasus hukum yang menjerat 4 hakim kita? Penyidik sangat berkepentingan, ya. Di mana kepentingannya? Kan kita sesuai dengan rilis yang bisa sampaikan itu ada sekitar 60 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 60 miliar ini sudah diserahkan ke majelis? Atau jangan-jangan apa yang menjadi porsi dari yang bersangkutan terhadap 60? Atau kemungkinan adakah di luar 60? Nah, maka kemungkinan semua itu ya penyidik harus secara antisipatif melakukan dalam rangka penelusuran aset. Nah, mungkin saja terkait dengan TPPU. Terkait dengan TPPU? Mungkin saja, ya kan? Nah, jadi semua itu sedang berproses dan dilakukan pendalaman oleh penyidik. Oke. Atau mungkin ada asumsi juga bahwa mobil ini mungkin saja akan diserahkan ke hakim kita. Nah, itu juga sedang didalami, ya kan? Karena kalau kita lihat ini apakah yang masih baru atau yang belum, ya kan? Apakah ini bagian dari gratifikasi atau tidak, ya kan? Apa awal mula Kejaksaan Agung pada akhirnya mengendus, Pak, kasus suap ini yang kemudian menjerat 4 hakim kita? Penyidik dalam menangani perkara terkait dengan perkara di Surabaya, ya. Ronald Tanur ya, Pak ya? Ya, Ronald Tanur, ZR, ya kan? Nah, kita kan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, ya, handphone dan lain sebagainya itu. Nah, semua itu kan diverifikasi. Dan oleh penyidik melihat bahwa ada catatan-catatan atau keterangan yang berkaitan dengan MS. Maka inilah yang didalami. Nah, ternyata tanggal 19 Maret itu kan ada putusan non-selaf. Maka penyidik mencoba melihat setelah melakukan kajian ada korelasi dengan catatan ini digeledah tempat yang bersangkutan. Nah, ternyata di situ ditemukan apa? Ditemukan catatan-catatan terkait bagaimana mengkonslahkan perkara ini. Nah, jadi saya kira ada pintu masuk di situ, ya kan? Nah, tapi sebenarnya saya mau sampaikan begini, Mas Dipo. Kami juga mendalami begini. Di dalam putusan terkait dengan perbuatan person orang, ya kan kita tahu dulu bahwa Migor ini kan ada kelangkaan, ya. Bahkan ibu-ibu sampai demonstrasi soal itu. Nah, oke, kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah. Apakah dari sisi regulasinya dan bagaimana bentuk prakteknya di lapangan. Ternyata ya, lalu orang kita perhadapkan, disidik dan dibawa ke pengadilan. Lalu oleh putusan pengadilan menyatakan apa? Terkait dengan uang pengganti kerugian keuangan negara tidak bisa dibebankan kepada para pelaku ini. Oke. Ya kan? Ya. Dibebankan kepada siapa? Korporasi. Ya, kita manut terhadap putusan. Sekarang korporasi kita sidik. Ya. Kita bawa ke pengadilan. Ada hak negara sekitar berapa? 12 triliun. 12 triliun. Nah, lalu ternyata apa? Onslah. Nah, ini kan berarti something wrong di sini. Ada inkonsistensi, ya, di antara dua putusan. Nah, ya. Yang menjadi perhatian juga bahwa peran, Pak, dari panitera ini tidak bisa dianggap sebelah mata karena menjadi penghubung antara pihak dari pengacara bahkan ke wakil ketua pengadilan negeri saat itu. Pusat, ya. Betul. Apakah kemudian peran-peran dari panitera ini mungkin Kejaksaan Agung punya bukti-bukti lain bahwa tidak hanya satu ini, tetapi mungkin banyak kasus lain yang kemudian menjerat panitera kita? Nah, memang yang menjadi satu hal yang menarik adalah ketika panitera ini kan tidak di Jakarta Pusat, tapi dia kan bekerja di pengadilan lain, Jakarta Utara, ya kan? Ya memang apa yang Mas Dipo sampaikan terkait dengan peran itu sangat menarik dan kami melihat yang bersangkutan karena tidak di pengadilan Jakarta Pusat tapi di pengadilan lain, nah ini sesuatu yang harus apakah ini menjadi satu teknik atau modus baru, ya? Nah, ini saya kira kita harus betul-betul investigasi. Oke. Bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini tentu masih berjalan, Pak Harli, dan kita tahu juga secara total ada setidaknya sampai rekaman ini dibuat ada 8 tersangka ya, Pak ya? Ada 8 tersangka. Yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Membukakah peluang bahwa akan ada sejumlah tersangka lain dalam kasus ini? Nah, berkali-kali kita sampaikan bahwa coba kita lihat ini. Dalam kasus pertama kita tetapkan 4, kemudian 3, kemudian 1. Artinya bahwa penyidik sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup. Apakah ada fakta-fakta hukum yang mengkaitkan dengan bahwa peran orang atau peran pihak-pihak tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap peristiwa. Oke, karena kalau kita lihat secara lebih rinci lagi, Pak Harli, bahwa pengacara yang kemudian sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung ini baru bersumber dari satu perusahaan.
ada 2 perusahaan lain yang kemudian diduga terlibat. Apakah ada koordinasi di antara 3 perusahaan ini untuk kemudian menyuap 4 hakim kita? Nah, itu yang harus kita lihat, ya. Itu yang harus kita lihat. Apakah misalnya bahwa janji hadiah sebesar 60 miliar ini dari satu korporasi atau satu orang atau dari beberapa orang atau beberapa korporasi. Nah, ini yang sedang diteliti oleh penyidik. Tapi kemungkinan itu ada, Pak Harli? Sampai semalam bahwa dari MSY. Oke. Ya. Dari satu korporasi ya, Pak? Nah, satu orang legal. Oke. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Pak Harli, bahwa beberapa kali kami datang ke sini, Kejaksaan Agung cukup banyak kemudian menangani kasus yang menjerat hakim kita. Apa yang kemudian Kejaksaan Agung ingin sampaikan? Apakah masyarakat masih memiliki harapan pada sistem peradilan kita, termasuk kepada wakil Tuhan hakim-hakim kita, Pak? Masyarakat tidak perlu pesimis atau apatis terhadap aparat penegak hukum, ya. Yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa ini bukan perbuatan institusional, tapi personal, oknum. Dan itu harus digarisbawahi. Karena kenapa? Bahwa semua mitigasi terhadap risiko itu pasti sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, termasuk kita di Kejaksaan Agung. Bahwa ada kebocoran, ya. Kenapa? Karena itu yang saya bilang, ada niat, ada kesempatan, nah, ada permintaan, ada tawaran, ada godaan. Nah, memang bahwa ini kembali kepada persoalan pilihan. Misalnya, bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas dari setiap aparat penegak hukum, saya kira ini harus betul-betul ditanamkan sebagai bagian dari mereformasi kelembagaan penegakan hukum yang lebih baik. Siap, baik. Kapus Penkum Kejagung, Pak Harli Siregar. Terima kasih, Dokter, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Saya dari Kompas TV. Mau coba koordinasi sama ketemu dari pihak Wilmar Group, bisa nggak ya? Nanti ada screening dari Wilmar ke bawah. Oh, oke. Kebetulan tadi kita hubungin ke Humas, tapi karena beliau yang bersangkutan lagi keluar, yang bersangkutan ngasih nomor telepon aja. Oh, boleh, Pak. Ya. Boleh. Jadi nanti mungkin bisa dihubungin janji atau Siap. Pada kesempatan ini, pihak Wilmar Group tidak berkenan untuk menemui kami. Lewat sambungan telepon, pihak Wilmar mengirimkan sebuah pernyataan singkat sebagai bentuk sikap Wilmar Group atas kasus yang tengah mereka hadapi. Wilmar Group menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah membantu proses penyelidikan.